9 barang sayang dibuang yang ternyata menghambat kebahagiaan rumah. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, rumah kelihatan penuh, rak terisi, lemari susah ditutup, tapi entah kenapa hati malah pengin rebahan sambil bengong menatap dinding. Bunda senyum ke tamu. Tapi setelah pintu ditutup, yang tersisa cuma capek yang gak jelas sumbernya. Rumah yang katanya tempat pulang, kadang berubah jadi tempat menyimpan terlalu banyak cerita yang sudah lewat masanya. Ini bukan soal rapi atau tidak rapi. Ini soal perasaan yang ikut numpuk tanpa disadari. Banyak benda di rumah yang kelihatannya diam, tapi sebenarnya cerewet di kepala. Tiap dibuka, tiap dilihat, ada bisikan halus yang bilang, harusnya begini, dulu harusnya begitu, kenapa masih disimpan, kenapa nggak dilepas? Kita sering mikir kebahagiaan rumah itu soal tambah ini dan itu, padahal seringnya justru soal berani mengurangi. Sedikit satire ya. Kadang yang bikin rumah sesak bukan luas bangunannya, tapi rasa nggak enakan yang dipelihara bertahun-tahun. Makanya materi ini penting banget. Karena yang mau kita beresin bukan cuma rak dan lemari, tapi juga ruang di dalam dada. Ini fenomena yang banyak dialami, tapi jarang dibahas karena kelihatannya sepele. Padahal rumah yang bahagia itu bukan rumah yang isinya banyak, tapi rumah yang bikin napas lebih panjang saat pintu dibuka. Kalau isi rumah mulai selaras sama isi hati, Bunda bakal kaget sendiri. Betapa ringannya hidup terasa. Barang pertama itu biasanya hadiah dari orang yang dulu dekat banget. Entah sahabat lama, rekan kerja, atau seseorang yang sekarang sudah nggak ada di hidup kita. Lucunya barangnya masih setia nemenin di rak. Setiap kali dilihat bukannya hangat, malah bikin dada agak ketekan. Kayak lagi buka chat lama, tapi isinya cuma centang biru kenangan. Contohnya, mug hadiah ulang tahun yang tulisannya manis. Tapi sekarang, kita minum pakai rasa pahit. Atau pajangan kecil yang dulu bikin senyum tapi sekarang bikin mikir, kenapa ya dulu aku bertahan di situ? Barang ini sering bikin rumah terasa penuh oleh cerita yang sebenarnya sudah selesai, tapi belum kita tutup bukunya. Barang kedua adalah peralatan rumah tangga rusak yang disimpan dengan harapan suatu hari diperbaiki. Rice cooker yang sudah nggak anget tapi tetap disimpan, karena dulu belinya pakai diskon besar. Blender yang suaranya sudah kayak motor mogok, tapi masih ditaruh rapi. Tiap buka lemari rasanya kayak lihat janji ke diri sendiri yang belum ditepati. Kita bilang nanti diperbaiki. Padahal, tahu ujungnya cuma pindah rak. Ini bukan soal hemat. Ini soal menunda kelegaan sambil pura-pura optimis. Barang ketiga itu souvenir acara lama, dari nikahan, seminar, arisan, sampai goodie bag yang isinya gelas bertuliskan nama orang lain. Kita simpan dengan niat baik, tapi jujur aja, kapan terakhir disentuh selain waktu beres? Bahkan kadang kita lupa itu dapat dari siapa. Tapi anehnya tetap disayang. Rumah akhirnya jadi gudang kenangan orang lain. Sementara kita sendiri kehabisan ruang untuk hidup hari ini. Barang keempat adalah mainan anak yang sudah lama ditinggal. Mobil-mobilan yang bannya copot, boneka yang matanya tinggal satu, alasannya selalu nanti anak sedih. Padahal anaknya sekarang mainnya gadget. Dan sudah lupa nama boneka itu. Yang berat sebenarnya bundanya karena merasa bersalah. Melepas fase lucu anaknya, rumah jadi penuh barang kecil, tapi emosinya besar. Setiap sudut seperti bilang waktu, cepat banget ya. Barang kelima adalah pakaian kenangan. Bukan soal muat atau tidak, tapi soal siapa kita saat memakainya dulu. Baju waktu masih pede, waktu hidup belum ribet, waktu foto masih difilter pakai senyum bukan beban.
Tiap lihat bukannya termotivasi, malah membandingkan diri sendiri. Rasanya kayak berdiri di depan cermin sambil bilang, kok aku nggak kayak dulu ya? Padahal hidup bukan lomba sebelum dan sesudah. Barang keenam adalah perabot besar yang bikin rumah sesak, tapi disimpan karena gengsi. Lemari raksasa yang isinya cuma setengah, meja makan yang jarang dipakai tapi makan tempat, tamu datang cuma lihat lewat doang. Rumah sempit, akhirnya bukan karena ukuran, tapi karena keputusan. Kita sering lupa rumah itu tempat istirahat, bukan ruang pamer prestasi masa lalu. Barang ketujuh adalah tumpukan kertas lama, nota belanja, buku catatan, dokumen yang fungsinya sudah selesai tapi tetap disimpan karena takut suatu hari butuh. Padahal sudah bertahun-tahun gak disentuh. Tiap buka laci, isinya kertas kuning semua. Kayak arsip hidup yang gak pernah direview. Ini bukan antisipasi, ini kecemasan yang disimpan rapi. Barang kedelapan adalah dekorasi yang dulu disukai, tapi sekarang bikin mata capek. Vas bunga yang warnanya sudah nggak klik sama suasana hati. Pajangan dinding yang dulu estetik sekarang terasa berisik. Selera itu tumbuh, tapi kita sering memaksa rumah ikut berhenti. Setiap lihat kok rasanya pengen geser sedikit. Itu bukan drama, itu intuisi. Barang kesembilan adalah barang pemberian yang disimpan karena nggak enakan. Takut dibilang nggak tahu terima kasih. Padahal setiap hari barang itu bikin kita merasa terpaksa. Piring cantik tapi nggak pernah dipakai. Tas hadiah yang nggak pernah cocok. Rasa terima kasih itu bukan kontrak seumur hidup dengan lemari. Dan rumah yang bahagia butuh kejujuran kecil yang sering kita tunda. Bunda semua, melepaskan itu bukan berarti kalah, bukan juga berarti kurang bersyukur, tapi tanda kita sudah cukup kuat untuk tidak bergantung pada benda-benda yang cuma diam, tapi suaranya berisik di kepala. Rumah yang lapang itu bukan soal luas bangunan, tapi soal berapa banyak beban yang akhirnya diizinkan pergi dengan senyum kecil dan napas lega. Dan tenang saja, membuang satu barang tidak akan menghapus kenangan indah. Kecuali kenangan itu memang cuma bertahan karena takut dilepas. Kadang yang bikin rumah sesak bukan lemari, tapi rasa nggak enakan yang ditumpuk rapi bertahun-tahun. Takut dibilang nggak menghargai, takut nanti butuh, takut kenangan marah kalau dibuang. Padahal kalau barang bisa ngomel, rumah kita sudah demo sejak lama. Sesekali bercanda dengan diri sendiri itu perlu sambil beleng. Terima kasih sudah menemani. Sekarang waktunya pulang dengan tenang. Dan kabar baiknya, setiap ruang yang dikosongkan selalu diganti dengan sesuatu yang lebih ringan. Entah itu napas yang lebih panjang, pagi yang lebih damai, atau hati yang akhirnya merasa cukup. Rumah yang bahagia bukan rumah sempurna, tapi rumah yang tumbuh bersama penghuninya. Dan Bunda, kamu pantas tinggal di ruang yang mendukung langkahmu ke depan, bukan menahanmu di belakang. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.